Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat. Baiklah sahabatku semua, untuk video pelajaran kali ini kita akan mempelajari masih matematika ya, mengenai statistika, yaitu submateri kajian statistika. Ini merupakan materi untuk kelas 12 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti sahabat setelah mempelajarinya dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Oke, langsung saja. Apa saja yang akan kita pelajari di materi ini? Nah, yang akan kita pelajari adalah mengenai istilah-istilah dan juga mengenai penyajian data. Oke, yang pertama mengenai istilah-istilah. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui ya dalam statistika, yaitu ada istilah data, kemudian ada istilah datum, ada istilah statistik, ada istilah statistika, kemudian ada populasi, dan kemudian ada sampel. Yang pertama adalah data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan keterangan-keterangan yang menyertai objek yang telah kita teliti. Andaikan kita melakukan pengukuran, andaikan di rumah kita mengukur ukuran sepatu ibu kita, ayah kita, adik kita misalkan. Ternyata diperoleh ukuran sepatu ibuku 38, ukuran sepatu ayahku 42, ukuran sepatunya adikku 25 misalkan begitu. Nah, data-data yang ukuran-ukuran yang kita dapatkan itu tadi disebut sebagai data. Oke, kemudian adalah datum. Datum adalah masing-masing keterangan yang menyertai objek yang kita teliti. Jadi andaikan seperti tadi ya, ukuran sepatu ibu 38. Nah, kalau kita menunjuk cuma ukuran sepatu ibu saja, berarti itu disebut sebagai datum. Selanjutnya adalah statistik. Statistik merupakan ukuran-ukuran yang mewakili data. Ukuran di sini bisa jadi diperoleh dari ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Untuk ukuran yang di sini sebagai contohnya adalah ukuran rata-rata, kemudian median, lalu modus. Oke, berikutnya adalah statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu tentang apa? Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita memperoleh data, bagaimana kita menyajikan data, bagaimana kita mengolah data, kemudian bagaimana kita menyimpulkan dari data-data yang telah kita peroleh. Lalu selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama. Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi yang benar-benar kita teliti. Oke, itu mengenai istilah-istilah yang minimal harus kita ketahui dalam statistika. Oke, berikutnya sahabat, itu mengenai penyajian data. Untuk penyajian data dalam statistika itu dapat disajikan dalam dua cara ya, bisa dengan tabel, bisa juga dengan diagram atau grafik. Yang pertama adalah tabel. Nah, semacam ini. Tabel nanti terdiri atas dua kolom. Kolom yang pertama itu isinya adalah datanya. Kalau ukuran sepatu berarti ukuran sepatu nanti berapa saja. Atau mungkin berat badan, begitu juga bisa. Berat badannya berapa saja. Kemudian yang selanjutnya, kolom selanjutnya adalah isinya frekuensi atau banyaknya. Jadi misalkan berat badannya 39 misalkan begitu. Sebanyak berapa orang? Andaikan 10 orang. Jadi frekuensinya diisi 10. Oke, itu untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, yang kedua, sajian data dalam bentuk diagram atau grafik ya. Oke, nanti ada beberapa diagram yang harus kita kenal, kita pelajari. Yang pertama adalah diagram batang. Nah, semacam ini sudah familiar sekali ya. SD sudah pernah kita pelajari, SMP pun juga pernah kita pelajari kembali. Sekarang ketemu kembali. Oke, andaikan kita melakukan penelitian di sekolah kita, misalkan, tahun 2018 jumlah siswa yang masuk berapa? Tahun 2019 yang masuk berapa? 2020 yang masuk berapa? Itu juga bisa dinyatakan
atau digambarkan dalam diagram batang. Berarti nanti yang mendatar ini isinya adalah tahunnya, kemudian yang tegak isinya adalah jumlah pendaftar di tahun-tahun tersebut. Berikutnya adalah diagram garis. Diagram garis ini sangat cocok digunakan untuk menggambarkan keadaan atau situasi kondisi yang berkesinambungan. Andaikan seperti suhu tubuh, tentu suhu tubuh manusia dari waktu ke waktu itu ada yang naik, ada turunnya, begitu. Mungkin juga digunakan untuk menggambarkan hasil panen tiap tahunnya. Dari situ nanti bisa diketahui naik turunnya berapa. Oke, kemudian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran, hati-hati ini sering muncul ya di masalah kontekstual. Kalau diagram lingkaran, kita tentunya masih ingat betul bahwa satu lingkaran penuh itu sudutnya berapa derajat? Iya betul, 360 derajat. Jadi andaikan nanti terdapat simbol siku-siku di salah satu juring atau di salah satu sektornya lingkaran, tentu kita bisa menyimpulkan kalau siku-siku kalau dibuat derajat berapa derajat ya? Iya 90 derajat. Kalau dibuat persen berapa persen ya? Tentunya 25%, karena kalau satu full itu kan 100% ya. Derajat, siku-siku berarti seperempatnya. Oke, kemudian ada diagram batang daun. Nah, diagram batang daun nanti ada bagian yang menjadi batang, ada bagian yang menjadi daun. Andaikan kita mempunyai data puluhan, maka nanti digit yang menempati nilai puluhan itu nanti sebagai batangnya. Kemudian digit yang menempati satuan nanti sebagai daunnya. Misalkan kita punya diagram batang daun semacam ini, maka membacanya bagaimana? 40, kemudian 41, kemudian 47, dan seterusnya, begitu. Oke, selanjutnya adalah diagram kotak garis. Nah, dari namanya khas ya, ada kotak garis, tentunya ada kotak dan ada garis. Nah, nanti andaikan kita punya serentetan data semacam ini. Nah, urut ya ini dari nilai terkecil, kemudian dari kuartil lanjut kuartil 1, kuartil 2, 3 sampai dengan nilai terbesar. Dari nilai terkecil sampai dengan Q1, kuartil 1, maka nanti diwujudkan dalam bentuk garis. Kemudian dari Q1 sampai dengan Q3 diwujudkan dalam bentuk kotak, semacam ini. Kemudian dari Q3 sampai dengan nilai terbesar nanti ditunjukkan dalam bentuk garis kembali. Namanya diagram kotak garis. Oke. Lalu selanjutnya adalah histogram dan poligon. Nah, kalau yang ini histogram dan poligon nanti akan kita pelajari lebih lanjut ketika kita sudah memasuki data berkelompok ya, karena nanti ada istilah-istilah yang ada di dalamnya tabel distribusi dari data berkelompok. Nah, untuk sekilas saja bahwa histogram itu juga merupakan diagram batang. Nah, bedanya diagramnya nempel semacam ini. Mengapa nempel-nempel? Karena menggambarkan histogram itu dari tepi masing-masing kelas, tepi atas maupun tepi bawah. Kemudian frekuensi dari masing-masing kelas jika dihubungkan, nah ini namanya poligon frekuensi. Oke. Selanjutnya adalah mengenai OGIF. Nah, sama OGIF ini juga sama ya, juga didapatkan dari tabel distribusi frekuensi yang akan kita pelajari ketika nanti masuk di data berkelompok. OGIF nanti ada dua, ada OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu ketika frekuensinya semakin naik, kalau OGIF negatif frekuensinya semakin turun. Nah, OGIF itu diperoleh dari frekuensi kumulatif. Jika nanti kita ingin menggambarkan OGIF positif ya, berarti nanti menggambarkannya dari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Lalu jika kita ingin menggambarkan OGIF negatif, maka nanti kita menggambarkannya dari frekuensi kumulatif kurang lebih dari sama dengan. Oke. Berikutnya kita masuk ke contohnya. SMKN 1 Kras menerima pesanan kue setiap bulan.
Data pesanan kue pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Mei adalah sebagai berikut. Januari mendapat pesanan 1000 box, Februari mendapat pesanan 2500 box, bulan Maret mendapat pesanan 1500 box, April mendapat pesanan 1000 box, Mei mendapatkan pesanan 3000 box. Perintahnya adalah nyatakan atau sajikan data tersebut dalam A. Tabel, B. Diagram batang, C. Diagram garis, D. Diagram lingkaran. Yang pertama dalam bentuk tabel. Jadi kita buat, bisa dikasih judulnya dulu ya, yaitu pesanan kue SMKN 1 keras. Kemudian karena dalam bentuk tabel, maka kita buat 2 kolom. Kolom pertama diisi dengan nama bulan. Kolom kedua diisi dengan banyak pesanan. Nama bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian jumlah pesanan atau banyak pesanannya sesuai dengan yang diketahui. Oke, jelas ya? Selanjutnya adalah diagram batang. Nah, berarti kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Sumbu mendatar kita isi dengan nama bulan. Kemudian untuk sumbu tegaknya kita isikan dengan banyak pesanan atau frekuensinya. Nah, nanti hati-hati untuk membuat skala untuk bagian yang vertikal, untuk yang banyaknya atau yang jumlahnya itu, skalanya harus konsisten. Kalau segini dibuat 500, maka nanti untuk membuat 500 kembali juga ukurannya sekian, panjangnya sekian. Kalau semisalkan ini sampai sini dibuat 10, berarti ini sampai sana pun juga dibuat 10. Begitu ya, teliti untuk skala pada frekuensinya. Jadi di bulan Januari karena pesanannya 1000, maka kita buat diagram batang dari untuk bulan Januari setinggi 1000 semacam ini, dan bulan-bulan berikutnya menyesuaikan dengan data yang tersedia. Berikutnya adalah diagram garis. Ini sama dengan diagram batang ya, cara membuatnya dibuat sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Untuk horizontalnya nama-nama bulan, kemudian vertikalnya adalah frekuensinya. Karena diagram garis, maka antara bulan dengan frekuensinya ketemunya di mana, kita buat titik-titik semacam ini, kemudian kita hubungkan. Oke. Selanjutnya mengenai diagram lingkarannya. Untuk memudahkan kita membuat diagram lingkarannya, kita bisa memanfaatkan tabel yang telah kita miliki. Nah, dari tabel ini nanti masing-masing pesanan kita rubah, bisa dalam bentuk persen, bisa juga dalam bentuk derajat. Andaikan kita ngubahnya ke bentuk persen ya. Jadi menghitungnya adalah Januari. Itu berapa persen? Caranya 1000 dibagi dengan total pesanan. 5 bulan tersebut berapa totalnya? Yaitu 9.000. Jadinya 1000 per 9.000 dikali 100% sama dengan 11,1%. Bisa dibuat pembulatan 11%. Lalu Februari berapa persen? Caranya 2500 per 9000 dikali 100%. 100 dengan 100 jeling-jeling, 10 dengan 10 jeling, tinggal 250 dibagi 9, 28%. Maret 1500 per 9000 dikali 100%,
Jeling, 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 jeling. Ketemunya 17%. April juga demikian, 1000 per 9.000 dikali 100%. Jeling-jeling ketemunya 11%. Kemudian Mei 3.000 per 9.000 dikali 100%. Jeling-jeling jeling-jeling ketemunya 33,3%. Kita bulatkan 33%. Maka diagram lingkarannya dalam persentase tampak sebagai berikut ini. Nah, paham ya? Andaikan kita ingin mengubah ke bentuk derajat, berarti sama, kita manfaatkan tabel yang telah kita miliki. Saya contohkan misalkan Januari pesanannya 1000. Jadi untuk mengubah ke bentuk derajat 1000 per 9.000 kali 360. Jeling, 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 ketemunya 40 derajat. Untuk bulan-bulan selanjutnya juga sama caranya ya. Contoh soal selanjutnya, diagram di bawah merupakan data merek handphone yang dimiliki oleh siswa kelas 12 TKRU. Jika jumlah siswa sebanyak 36, maka banyak siswa yang memiliki handphone Nokia adalah. Di situ Nokia diarsir dengan arsiran warna biru. Ya, kemudian yang merah Samsung, lalu yang hijau adalah Oppo, yang ungu adalah Xiaomi. Oke, baiklah kita mulai saja. Nah, kita tahu bahwa sebuah lingkaran itu total sudutnya 360 derajat. Jika kita ingin menentukan berapa ya yang punya Nokia, berarti nanti kita harus tahu terlebih dahulu sektor untuk Nokia, juring untuk Nokia itu berapa derajat. Nah, caranya karena total 360 derajat, maka 360 derajat dikurangi. Yang tersedia di sini ada sudut berapa saja? 120 derajat, kemudian dikurangi lagi 120 derajat, kemudian dikurangi lagi siku-siku. Berapa derajat siku-siku? Ya, 90 ya. Jadi, ketemunya adalah 30 derajat. Sehingga banyak siswa yang memiliki handphone Nokia sama dengan 30 derajat dari juringnya Nokia per total lingkaran. Mengapa total lingkaran? Karena yang diketahui di sini adalah totalnya siswa. Jadi pernya adalah 360 dikali 36 siswa. Jadinya jeling-jeling, sama dengan 3 siswa. Oke. Sudah jelas ya, sahabatku semua? Demikian penjelasan untuk kajian statistika. Semoga membawa manfaat ya untuk sahabatku semua. Tetap semangat, belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.